Salam olahraga, apa kabar pemirsa? Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 sudah di depan mata. Berbagai persiapan cabang olahraga yang mengikuti cabang bergengsi ini, olahraga bergengsi ini juga sudah sangat antusias ya. Bagaimana mungkin persiapan para atletnya yang akan bertanding, termasuk juga capaian raihan medali yang ingin diperoleh nantinya. Nah, kali ini kita akan berkenalan lebih dekat seperti apakah persiapannya, kemudian target dari medali dalam Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 ini. Kita akan kenalan dengan Perpani Sumatera Utara untuk PON 2024 Persatuan Panahan Indonesia Sumatera Utara. Salam olahraga, ada Bung Budiono, apa kabar? Sehat. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Dan selain Bung Budiono ada juga adik kita Agrian yang merupakan atlet panahan ya, yang tergabung dalam Perpani Sumatera Utara. Salam olahraga. Nah pemirsa, kami juga membuka live interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 081161000386. Sekali lagi di 081161000386. Kita ke Bung Budiono dulu. Bung Budiono, mungkin sebelum kita lihat persiapan, kemudian nantinya raihan capaian target dari medali dalam Perpani Sumatera Utara ini, kita mau kenalan dulu ya Bung Budiono, seperti apa keberadaan Perpani Sumatera Utara ini? Alhamdulillah, Perpani Sumatera Utara sejak berdiri hingga saat ini mengalami pasang surut yang begitu besar sebenarnya. Kita juga turut bangga sebenarnya di Sumatera Utara ini pernah jaya tahun sebelum era 2000-an. Itu pernah jaya untuk Perpani Sumatera Utara. Bahkan Robin Hood Indonesia juga berada dari Sumatera Utara, yaitu almarhum Pandiangan. Jadi kita sebenarnya akan berupaya di tahun ini untuk lebih baik, karena sejarah pernah ada di Sumatera Utara ini. Kita mau ciptakan sejarah itu kembali. Di pengurusan Perpani masa baktinya yang sekarang ini, kita terus menggenjot atlet dan beberapa kabupaten kota untuk saling bersinergi untuk mendapatkan hasil yang maksimal nanti di PON 21 Aceh Sumut ini. Oke, mungkin persiapan dan antusias sudah sangat dirasakan. Seperti antusias dari Perpani Sumatera Utara dalam menyambut PON Sumatera Utara ini, Pak Budiono. Kalau antusiasnya kita lihat di mana-mana sekarang ini, sekolah atau klub atau kabupaten kota juga terus menggenjot atlet-atlet membuat event yang sifatnya lokal atau juga open, agar timbul saingan-saingan sehingga atlet-atlet yang keluar itu mewakili Sumatera Utara berkualitas. Di situ juga kita turut bangga sebenarnya atas kemajuan yang ada pada saat ini. Karena olahraga panahan ini olahraga yang cukup menguras semuanya, dari tenaga, pikiran, bahkan harta kita memang harus benar-benar memiliki spek yang perlengkapan yang cukup untuk capai prestasi. Oke, baik, kita ke Agrian. Agrian, bagaimana kok bisa antusias gitu bergabung menjadi atlet panahan? Ceritanya bagaimana awalnya? Awalnya saya panahan ini coba-coba dari awal yang tradisional, standar bow, recurve, lalu sekarang di kompon. Dan saya masuk ke tim Platda Sumut itu di divisi kompon. Saya latihan 12 sesi setiap minggu untuk mengejar target saya biar maksimal di PON. Oke, baik pemirsa, selain ada Bung Budiono selaku pelatih dari Perpani Sumatera Utara dan Agrian atlet Perpani Sumatera Utara, kita juga kehadiran keluarga besar dari Perpani Sumatera Utara. Salam olahraga, apa kabar semua? Nanti kita gabung ya, kita cerita-cerita seperti apa suka duka dalam menjalankan ataupun persiapan ya dalam menyambut Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 nantinya. Baik Bung Budiono, kalau kita flashback ke belakang dari tahun 1996 sampai sekarang hampir 28 tahun ya Bung ya. Ini cukup mati suri ya, hampir tidak ada medali yang diperoleh panahan Sumatera Utara ini. Mohon maaf Bung, bagaimana reaksi ataupun mungkin target untuk tahun ini Bung? Kita punya target di tahun ini, alhamdulillah ada persiapan-persiapan khusus yang kita lakukan. Kita mulai bangkit itu sejak tahun 2017, antusias
warga Sumatera Utara untuk panah ini sangat luar biasa. Sehingga kita mengikuti Kejurnas Junior di tahun 2021, lalu 2022, 2023 dan 2024. Kita mendapat hasil itu tahun 2022, mulai nampak medali di 2022, lalu 2023 juga nampak medalinya juga bertambah, lalu di 2024 juga baru kemarin Kejurnas Junior di Batam juga bertambah medalinya. Dari situ kita melihat sangat antusiasnya warga Sumatera Utara ini untuk panen itu luar biasa. Sudah bangkitlah kita melihat itu. Tinggal waktu saja manajemennya agar kita ini sama-sama saling merangkul lah, saling support lah. Itu aja dari Sumatera Utara. Kalau untuk ketua sendiri sangat support, mungkin karena waktu saja belum bisa bergabung dengan kita. Beliau juga lagi banyak tugas. Lalu sekjen juga tadi bagi berangkat. Makanya untuk support dari pengurus-pengurus sebenarnya besar yang kita dapatkan support dari mereka. Tapi waktu mereka bergabung dengan kita aja yang belum. Kemarin kita juga baru berangkat, baru pulang 2 minggu yang lalu dari Kejurnas. Alhamdulillah Sumatera Utara mendapatkan 3 emas dan 5 perak dan 10 perunggu. Nah, sebelum itu tahun sebelumnya hanya mendapatkan 3 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Tahun sebelumnya hanya mendapatkan 1 perunggu. Nah, ini hal luar biasa sebenarnya yang kita lihat dari perkembangan panen di Sumatera Utara ini. Baik, kita ke Agrian. Mungkin Agrian mengikuti ya perkembangan terus dari setiap kejurnas yang diikuti. Mungkin ada catatan penting dan pengalaman dalam mengikuti kejurnas tersebut hingga nantinya bertanding nanti di Pekan Olahraga Nasional 2024 nanti. Persiapan apa mungkin yang bisa dilakukan ataupun poin-poin yang mungkin akan dilakukan dalam pertandingan nantinya? Poin pertama yang harus dilakukan memperbanyak jam latihannya dan perlu untuk peralatan dimaksimalkan juga dan butuh psikologi juga dan pelatihan fisik yang bagus. Baik, kalau kita Bung Budiono melihat ya keberadaan sarana ataupun prasarana latihan dari Perpandi Sumatera Utara ini sudah cukup efektif nggak? Apalagi kita sekarang menjelang PON 2024 dan kita tuan rumah pula, tentunya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam meraih medali nantinya ya. Seperti apa tanggapan Bung Budiono? Kita sebenarnya kita memerlukan support dari beberapa elemen masyarakat, termasuk ketua, lalu orang tua, tim psikologi, sehingga kita memiliki beberapa saran sudah kita sampaikan kepada pengurus. Yang salah satunya ialah kita minta pendampingan psikologi, karena atlet-atlet yang berada sama kita ini 80% itu masih usia anak sekolah. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, karena panahan ini kan risikonya hanya jarak yang akan dipertandingkan, tapi sifatnya emosional psikologi itu kan tidak juga menutup bagi kita. Kalau kita ketemu lawan yang sudah profesional, lalu kita masih baru mau timbul, walaupun kita bagus, tetap ada bedanya. Nah, itulah kita perlu pendampingan psikologi. Kenapa kita minta seperti itu? Bukan karena mudanya usia. Ya, kita lihat sekarang ini di Olimpiade sendiri ada kok dari negara luar yang 16 tahun sudah sampai Olimpiade. Kita bisa hitung berarti berapa tahun dia ikut panahan sehingga sampai Olimpiade ke usia 16 tahun. Nah, seperti itu. Di kita sendiri di Sumatera Utara ini di usia-usia muda itu banyak kok yang berbakat sebenarnya. Tapi pendampingan, fasilitas, nah ini yang perlu. Lalu kita masih disibukkan, dikasih pilihan-pilihan opsi mungkin. Yang saya lihatlah selaku pelatih itu kadang-kadang kita masih mementingkan mana kepentingannya. Oh, ini lu mau sekolah atau mau latihan? Pada seperti itu kan. Tidak berjalan sebenarnya proses yang dilakukan kita kepada dunia pendidikan. Padahal ada kurikulum merdeka ini pada dasarnya. Tapi tidak sampai pada kurikulum merdeka ini kepada orang tuanya mungkin. Masih berpikiran, lah ini harus jadi dokter harus banyak belajar ini. Lu mau masuk polisi, mau masuk kedokteran, mau masuk perguruan tinggi negeri,
harus belajar betul-betul ini. Padahal ada jalur khusus ini yang disiapin oleh pemerintah, yaitu zona prestasi. Sudah nah ada? ini yang kadang-kadang masih tertutup, tidak sampai ke masyarakat. Baik, untuk sarana prasarana sudah mumpuni nggak untuk mengikuti event-event internasional? Nah, untuk sarana prasarana kita latihan saat ini, untuk lapangan latihan sudah dapat, tapi ada beberapa yang perlu kita perbaikin, termasuk fasilitas pertandingan. Nah, fasilitas pertandingan yang dipakai anak-anak ini kan namanya benda yang ditarik pasti memuai, memerlukan mekanik yang benar, mekanik yang benar. Mekanik yang benar juga tidak cukup sebenarnya kan. Contoh namanya alat pegas, sering ditarik dia, maka ketika waktu posisinya 6 bulan dia pasti terjadi perubahan ini, terjadi perubahan. Nah, ini yang harus pelatih, orang tua dan pengurus ini tahu untuk memenuhi standarisasinya. Standarisasinya anak ini bagaimana, atlet-atlet kita ini bagaimana. Baik. Itu yang kita mau tahu. Bung Budiono, tadi ada, saya garis bawahi, ada pendampingan psikologi, berarti memang cukup serius ya dalam mendampingi psikologi para atlet yang kebanyakan memang rata-rata di usia sekolah ini. Seperti apa pendampingan yang diberikan untuk para atlet-atlet dari segi psikologi ya? Apakah termasuk reward-reward yang diberikan, tidak termasuk juga menjadi poin penting dalam proses pemberian semangat bagi para atlet, Bung Budiono? Reward yang disampaikan juga kepada kita mungkin dari kabupaten kota atau dari provinsi juga itu salah satu juga pendukung untuk anak-anak menjadi lebih giat pada dasarnya. Tapi psikologi yang harus kita pahami saat ini, dunia anak-anak sekarang ini mana lebih banyak? Ketika dia menjadi seorang pemanah, mana lebih banyak? Memegang busur kah atau memegang HP? Nah, ini yang jadi problem. Oke, ketika di lapangan mungkin sama kita 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 8 jam, mungkin kita lihat mereka pegang busur. Tapi ketika 16 jam sisanya, kita nggak tahu mana yang mereka lakukan. Mungkin lebih banyak pegang HP-nya. Jadi hilang, jadi nol kembali yang mereka lakukan latihan bersama kita. Ini yang kita maksud. Nah, lalu mereka juga perlu manajer khusus, mereka itu perlu. Contoh si anak ini perlu dapat manajer khusus yang bukan keluarga. Jadi kita selaku pelatih juga mengingatkan manajernya untuk dapat maksimal. Terkadang yang namanya anak masa puber, atlet-atlet masa puber, nah, kita ini tidak tahu nih posisinya, yang nelpon siapa, yang ditelepon siapa, kan menjagakan juga. Ketika nanti ditelepon kita angkat, dia merasa tidak enak, kan juga nggak nyaman jadinya. Nah, ini karena panahan ini kan sifatnya fokus. Kalau kita latihan 8 jam megang busur, fokus 16 jam kita pegang HP, hilang ini fokusnya. Ini yang saya maksud, untuk sama-samalah kalau memang dulunya pernah prestasi Sumatera Utara ini, berarti latihannya juga sama ini. Saya rasa latihan itu porsinya sama. Tapi yang tidak sama itu apa? Nah, ini yang perlu sama-sama dibongkar lah. Sejarahnya Sumatera Utara pernah ada Robin Hood-nya Indonesia. Maka kita perlulah sepuh-sepuhnya panahan yang beri masukan lah kepada kita. Beri masukan kepada kita sehingga kita bisa buat pola ini. Contoh, Robin Hood dulu, mendiang dulu latihan sehingga bisa menciptakan beberapa atlet sampai nasional. Latihannya di mana saja sih? Nah, ini kan perlu digali. Ini juga hilang. Jadi ini juga salah satu yang membuat ruhnya juara itu tidak timbul di kitanya. Nah, ini kita harus mengulang sejarah itu pada dasarnya. Oke, baik. Agrian, bagaimana cara kamu melatih fokus untuk tetap bisa konsentrasi nantinya ketika bertanding? Salah satu poin penting dalam melatih fokus tidak pegang HP, di mana sekarang sangat sulit ya dilakukan, apalagi mungkin masih usia sekolah gitu. Teman-teman masih ada game online dan belajar juga melalui online gitu. Cara kamu untuk membangkitkan ataupun melatih fokus itu gimana caranya? Kalau untuk saya membatasi, saya memegang handphone. Ada jam-jamnya gitu, beberapa jam aja untuk megang handphone. Selebihnya saya fokus ke latihan saya dan yang lain-lain untuk panahan. Susah nggak untuk membagi ataupun memfokuskan diri pada hal-hal tersebut? Kalau awalnya sih susah karena sudah terbiasa megang handphone, tiba-tiba harus
lepas dari handphone itu sangat susah. Susah, ya? Tapi lama-lama bisa jadi terbiasa. Oke. Dan karena keinginan juga besar untuk sukses di PON ini, mau nggak mau harus saya tinggalkan handphone. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan, nggak mudah loh ya, Bung Budiono ya, untuk merubah kebiasaan itu menjadi suatu kebiasaan yang baru begitu ya. Bung Budiono ini, Agrian ini merupakan salah satu atlet berprestasi kebanggaan Sumatera Utara juga. Mungkin dari Perpani Sumatera Utara, bagaimana cara penjaringan para atlet ini hingga bisa nanti bertanding di kejurnas ataupun di pekan-pekan olahraga bergengsi lainnya? Dari pemantauan kita selama kita mengikuti event dari yang kecil hingga open besar, nah semua atlet Sumatera Utara itu terdata jelas. Jadi kita melihat skornya itu di mana, sehingga kita pernah juga Sumatera Utara ini ikut seleknas, termasuk si Adrian ini juga mengikuti seleknas. Tapi karena keterbatasan kita untuk terus support, jadi kita terhenti. Nah, alhamdulillah untuk saat ini kita terus push dari beberapa rekan-rekan kita, penggiat panahan itu sangat luar biasa. Sekarang ini sangat luar biasa. Sehingga mereka semua berlomba-lomba untuk buat event, untuk buat klub, bagaimana klub ini bisa besar. Dan alhamdulillah saya juga sudah siapkan beberapa atlet untuk masa depan. Contohnya saya siapkan asrama putra dan asrama putri untuk atlet yang memang betul-betul siap ini. Betul-betul siap. Dengan catatan ikut aturan kita. Semua dapat kita fasilitasin ini. Nah, tapi hal-hal kecil tentang sekolah, tentang bagaimana anak ini ke depannya, ya sama-sama kita rembukkan. Tapi kalau untuk latihan kita siapkan. Nah, hal-hal yang sifatnya tidak bisa kita kuasain, contohnya tidak mungkin pula kita tunjukkan anak ini harus jadi polisi, contohnya harus kuliah di sini. Nah, kan bukan wewenang kita. Tapi kalau tujuannya untuk jadi atlet, kita siap untuk membina anak-anak itu ke depan. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, Bung Budiono dan Agrian, kita rehat sejenak. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Olahraga. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Dialog Olahraga, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya langsung dan mengetahui lebih dekat keberadaan Perpani Sumatera Utara, khususnya dalam menyambut Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 nantinya. Masih bersama ada Bung Budiono dan Agrian, keduanya merupakan Bung Budiono pelatih dan atlet juga dulu ya, atlet dan sekarang menjadi pelatih, dan Agrian adalah menjadi atlet kebanggaan panahan Sumatera Utara. Kita ke Bung Budiono. Bung Budiono, mungkin keberadaan Perpani Sumatera Utara tidak terlepas dari anggaran juga ya, sehingga eksistensi dari Perpani Sumatera Utara ini bisa eksis nantinya ya, terutama dalam meraih raihan medali nantinya. Seperti apa anggaran yang dikucurkan mungkin dari KONI atau dari stakeholder lainnya sehingga bisa bertahan sampai sekarang? Kalau anggaran setahu kami selaku pelatih itu, kami hanya memohon kepada pengurus termasuk ketua. Nah, sebatas itu yang kami terima. Tapi apapun fasilitas yang kami minta bertahap, pengurus Perpani Sumatera Utara tetap memenuhinya. Jadi contoh untuk perlengkapan PON sendiri sudah ada bayangan walaupun belum sampai ke kita gitu. Itu yang memang jadi mungkin keterlambatan saja yang saat ini, karena kita di samping kita juga harus sukses prestasi, kita juga harus sukses penyelenggara. Ini yang kadang membuat kita jadi lebih harus sabar lah. Oh iya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang pakai kocek sendiri juga begitu. Nah, kalau sudah yang namanya prestasi harus korban lah ini sudah ya kan. Termasuk orang tua juga, anak juga. Nah, itu yang memang harus korban lah untuk itu. Termasuk pengadaan anggaran untuk workshop ya, pelatihan para atlet, para pembina, mungkin para pelatih juga. Ya, jadi untuk kita juga perlu tambahan ilmu itu dengan mendatangkan beberapa coaching klinik kita supaya kita bisa lebih pemantapan kan. Kadang-kadang kita try out, try in kan perlu juga mengeluarkan biaya. Nah, itu juga ya terkadang kalau kita memang mau prestasi harus mandiri.
Itu kita tidak sepenuhnya harus berharap dengan pengurus atau perpaninya juga, tetap keadaan anggaran memang lagi sulit lah pada saat ini. Oke, untuk keberadaan workshop ini untuk menggali kompetensi dari para pelatih, para juga atlet ini, efektif nggak diselenggarakan workshop ini, dan mungkin capaian yang ingin dihasilkan ini seperti apa dari workshop ini, ataupun kan bisa buat perbandingan juga ya mungkin di Jawa dengan pelatihan juga di Sumatera begitu. Sebenarnya kita harus kerjasama sih dengan pihak-pihak sekolah, walau sekolah negeri atau swasta di Sumatera Utara ini. Lalu kita gali potensi-potensi guru-guru olahraganya. Karena kalau lebih banyak potensi atlet, banyak penyaringannya, maka yang keluar pasti lebih bagus. Nah ini yang harus gitu. Tapi untuk saat ini kan workshop itu juga masih mandiri. Apalagi kabupaten kota itu rata-rata masih ada 12 kabupaten kota sih Sumatera Utara ini pengurus perpaninya. Jadi tugas berat juga sebenarnya ya di situ. Karena pengurus perpani provinsi juga kita masih mengurus 12 kabupaten kota dari yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini. Keberadaan wasit itu biasanya tanggung jawab besar dari siapa? Wasit itu tanggung jawab dari Pemprov. Dari Pemprov. Di Pemprov kan juga sudah ada. Tapi kita menggali potensi saat ini karena panahan ini termasuk olahraga yang elit, masuk kelas yang elit ini juga orang mau ke dalam juga berpikir-pikir sebenarnya. Baik. Oke, Agrian, untuk tahun ini di Pekan Olahraga tahun 2024 ada beberapa cabang olahraga ataupun ada beberapa nomor nanti yang akan disertakan. Kalau untuk di kelas saya mengikuti kompon individu, perorangan, mixed team, dan bergu. 3 kelas. 3 kelas itu. Target dari Agrian sendiri seperti apa dalam meraih medali nantinya? Kalau target masih seperti awal, kami push di bergu dan mixed team, dan untuk individunya itu bonus lah gitu. Baik, pemirsa, kita sapa-sapa dulu ya para atlet-atlet yang sudah bergabung, yang sudah ada di studio bersama kita pada kesempatan kali ini. Kita boleh kenalan dulu dengan siapa, brother, namanya? Boleh berdiri? Baik, perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Adrian Ananda. Baik, Adrian, mungkin bisa cerita proses workshop yang diikuti, kejuaraan ataupun proses pelatihan dalam menyambut Pekan Olahraga Nasional ini seperti apa gemblengan yang diberikan oleh para pelatih? Oke, mungkin masih ada kendala teknis. Kita ke Bung Budiono dulu ya. Sudah? Oke, dicoba mic-nya. Oke, kita ke Bung Budiono. Bung Budiono, mungkin target dari nomor-nomor yang dipertandingkan nanti di Pekan Olahraga Nasional ini seperti apa dari pelatih sendiri? Kita ada 19 medali yang akan diperebutkan di PON 2024 ini, PON 21. Ada 19 medali. Dari standar bu ada 9 medali yang diperebutkan, dari kompon ada 5 medali, dari recap ada 5 medali. Jadi kita punya beberapa target, termasuk di recap ada 1 target medali, di kompon juga ada 1 target medali. Tapi kita push di standar bu. Standar bu kita punya target medali yang sangat besar di situ. Karena beberapa kejurnas kita di standar bu itu mendapat medali. Sedangkan di kompon dan recap itu hanya sampai 4 besar, Mas ya. Baik. Aja sih. Agrian tentunya pernah mengikuti kejurnas-kejurnas tersebut. Apa poin-poin penting dan catatan Agrian sehingga nanti bisa bertanding maksimal di Pekan Olahraga Nasional nantinya? Catatan penting bagi saya untuk mengikuti event-event selanjutnya, latihannya yang terprogram dan seperti jadwal istirahat, nutrisinya dan mental trainingnya itu yang harus diatur lah. Ternyata walaupun dikatakan olahraga elit, ada nutrisi juga ya, yang diet juga di dalamnya begitu ya. Seperti apa menjaga pola makan, pola kesehatan dan fokus dalam olahraga ini?
Menjaga pola kesehatan ini seperti makan yang teratur, dan karena kita kalau olahraga kan banyak kalori-kalori yang dikeluarkan dan harus cukup pemasukannya juga itu. Kalau untuk fokus di pertandingan sih ya meditasi, terus tinggalin kegiatan-kegiatan yang negatif, positif lah, berpikir positif. Oke, dari Agrian kita ke Adrian. Adrian, mungkin bisa cerita seperti apa pengalaman kamu berlatih, kemudian mungkin ada cerita unik ya khusus dalam menyambut Pekan Olahraga ini. Baik, cerita unik yang menyambut olahraga PON 2024 ini seperti Punya punya kesan tersendiri nggak? Mungkin ada mengikuti kejurnas, kemudian nanti ada mengikuti olahraga bergengsi lainnya seperti di PON gitu. Proses pelatihan yang diberikan seperti apa oleh pelatih? proses latihan yang diberikan oleh pelatih itu seperti bangun 5:30, terus melakukan jogging selama 30 menit, terus melakukan fisik-fisik lainnya seperti push up, sit up, plank, jumping jack, dan pull up. Untuk target Adrian sendiri di Pekan Olahraga Nasional nanti seperti apa? Target saya di PON ini, saya press medali di beregu. Oke, semoga sukses ya. Amin. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Adrian dan Agrian. Gimana tanggapannya Bung Budiono? Mungkin dari pola latihan yang diberikan sudah cukup efektif nggak untuk nantinya bisa meraih medali? Kalau pola latihan kita ada beberapa yang kita kejarkan untuk yang ketinggalan. Seperti kan untuk izinnya full tim, karena kita mau beregu itu kan harus full tim. Setelah full tim itu kan latihan harus bersama-sama nih. Ada beberapa latihan ini yang terkendala masalah dunia pendidikan tadi, kembali ke dunia pendidikan tadi. Tapi ketika sudah full ini kita akan maksimalkan di chemistry-nya anak-anak. Jadi mereka ketika chemistry karena beregu saling mendukung, saling support. Nah itu yang penting. Siapa yang main duluan, siapa yang di belakang, siapa yang di tengah. Nah ini pola ini yang harus kita berikan kepada anak-anak sehingga dapat maksimal. Dan target-targetnya harus seperti apa? Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Ada nggak melakukan perubahan atmosfer pelatihan sehingga nanti latihannya nggak jenuh, bisa latihannya tambah semangat gitu? Nah itu kita sudah lakukan, termasuk kita ketika sudah jenuh, ada kita bawa berenang, ada kita bawa refreshing. Nah ini juga salah satu yang sudah kita lakukan. Nah, ketika jenuh anak-anak, maka dia akan terjadi hal-hal yang sifatnya membuat anak-anak ini bosan. Nah jadi kita buat refreshing atau kita main game di dalam satu tim itu. Itu kita sudah lakukan. Oke, Agrian tanggapannya seperti apa dengan perubahan atmosfer pelatihan ini bisa membangkitkan semangat juga ya dalam proses latihan agar tidak jenuh? Kalau latihan pasti ada titik jenuhnya, dan itulah dibawa refreshing, buat kegiatan yang lain seperti berenang, ke tempat-tempat wisata, berwisata, bermain game, itu sangat berpengaruh untuk membuat atlet tidak jenuh. Oke. Baik, Bung Budiono, kalau kita berbicara tentang kuota atlet yang akan bertanding di PON nantinya dari Perpani ini seperti apa? Kita dapat kota atlet karena tuan rumah full. Jadi 18 atlet. 18 atlet dengan 3 divisi, 3 putra 3 putri di standar nasional atau standar BO, 3 putra 3 putri di kompon, 3 putra dan 3 putri di recap. Itu kita dapat 18 tim full. Oke, mungkin kalau Agrian seperti apa dalam selain proses latihan nantinya gitu kan, bagaimana target nantinya? Berapa medali yang akan diraih? Sebenarnya target utama itu kalau saya bisa ngalahin diri sendiri dulu. Kalau itu bisa tercapai, pasti insya Allah dapat medali. Tentunya baca situasi juga ya. Kira-kira Agrian, rival yang paling berat ini dari mana?
Diri sendiri yang paling berat, bener. Diri Paling sendiri. berat ya. Kalau atlet-atlet lainnya dari cabang ini? Kalau sebenarnya sama aja sih, memang kembali ke diri sendiri aja. Berarti dari kesiapan dan persiapan sudah berapa persen sekarang untuk Kita menjelang? sudah mencapai 80%. Kita tinggal menunggu perlengkapan yang akan datang, lalu menyesuaikan perlengkapan dengan atlet-atlet tertentu agar tidak menjadi permasalahan di lapangan. Jangan lagi di lapangan itu kita terkendala masalah perlengkapan. Nah, ini yang jadi nantinya kita juga harus sampaikan kepada anak-anak. Alat-alat yang sekarang ini juga sudah ada, tapi anak-anak harus memiliki 2 alat cadangan. Karena kalau tidak ada alat cadangan, begitu terjadi trouble alat, maka selesai permainan. Maka masing-masing anak harus memiliki 2 perlengkapan yang sama, persis. Dari bentuknya, gambarannya, semua harus sama. Jadi begitu trouble, langsung dia tinggal ambil, langsung dia bisa tembakkan. Tapi kalau tidak ada, maka selesailah anak-anak di hari itu juga. Baik, masih banyak cerita yang menarik yang akan disampaikan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Namun kita rehat sejenak, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Olahraga. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Dialog Olahraga yang pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang Perpandi Sumut untuk PON 2024. Masih bersama Bung Budiono dan atlet kebanggaan Perpandi Sumatera Utara ada Agrian. Baik Bung Budiono, untuk degradasi dan promosi bagi para atlet di Perpandi Sumatera Utara ada nggak diterapkan? Saya juga pelatih juga kena degradasi. Jadi seru ini Sumatera Utara sebenarnya. Itu pengalaman dulu. Pengalaman. Jadi kita tahun 2021 ke 2022, 2022 itu saya pegang atlet Sumatera Utara. Ada 5 atlet. Lalu 2023 sampai dengan awal 2024 saya dikeluarkan dari itu. Tapi 2024 ini saya kembali lagi masuk di tim Platda untuk PON 2024 ini. Nah, atlet juga banyak atlet yang terdegradasi karena disiplin, karena skor tidak meningkat, karena fisik tidak meningkat. Jadi diberlakukan. Kalau degradasi itu sudah menjadi tolak ukur, apalagi panahan ini terukur sifatnya. Jadi gampang. Kalau kita sudah lakukan metode latihan dengan benar, kita sudah buat program dengan benar, ketika kita melakukan scoring, 3 kali scoring anak-anak tidak naik, ya kita mau diganti, degradasikan. Nah, itu sudah dari tahun 2022 5 atlet, 2023 7 atlet, terus 2024 ini 13 dan menjadi full jadi 18 atlet. Yang akan bertanding Itu semua melalui proses degradasi. Oke, baik. Berarti sangat berpengaruh pola latihan yang diberikan, termasuk ikut kejurnas yang sebelumnya diikuti begitu ya? Ya, itu sangat berpengaruh. Maka dari awal yang saya sampaikan tadi di awal, kalau atletnya bersama kita 8 jam, yang kita tahu 8 jamnya. Ketika atlet ini balik ke kamar, ke wisma, atau balik ke rumah, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Sehingga begitu kita lakukan scoring, terjadi nilai menurun. Nah, ini juga jadi faktor. Karena tidak ada pendampingan yang secara dekat. Ini yang jadi kita kecolongan lah. Selaku pelatih itu kecolongan di situ. Baik, gimana tanggapannya Agrian? Bagaimana cara kamu untuk meningkatkan fighting spirit juga sehingga nanti bisa fokus dan bisa meraih medali nantinya? Kalau menurut saya tetap latihan dan jangan gampang lelah. Karena kalau kita malas-malas, ya pasti hasilnya menurun Kurang lah. maksimal ya? Kurang maksimal. Baik, mungkin apa harapan terbesar Agrian mungkin dalam selain mengikuti kejurnas dan reward juga sehingga nanti bisa
menunjang masa depan kamu ke depan melalui Perpani Sumatera Utara? Kalau saya ngambil tiket medali dulu di PON. Setelah dari PON pasti ada tawaran-tawaran dari luar. Itu target saya. Baik, Bung Budiono, untuk stakeholder terkait ataupun Bapak angkat atau peduli, orang-orang peduli terhadap Perpani Sumatera Utara ini, mungkin bagaimana kerjasama yang dilakukan Perpani dengan pihak-pihak terkait sehingga nanti Perpani Sumatera Utara semakin berjaya ke depannya? Kalau kita lihat ada beberapa yang memang peduli, termasuk dari Bapak angkat ya, Bapak angkat itu banyak sebenarnya. Tinggal kita meyakinkan kepada orang-orang yang peduli, gitu kan. Buktinya ketika kita buat event banyak kok orang yang mau sumbangsi, sumbangsi mau antar minum untuk event, mau antar makanan untuk event, gitu kan. Sehingga bantu mungkin mendali waktu event. Nah itu banyak sebenarnya. Karena panahan ini kan identik dengan ibadah sebenarnya, identik ibadah kan. Jadi dikatakan juga dalam satu kisah itu gara-gara satu anak panah orang masuk surga. Ada 3 orang masuk surga gara-gara satu anak panah. Jadi kenapa kita takut rugi gitu? Mengasih sesuatu takut rugi kan sangat menyesalkan sebenarnya. Nah itu juga yang membuat saya itu sekarang berpikir ya sudahlah, kita niatkan saja semuanya ini ya karena Allah lah sudah. Nah pasti akan diganti kalau kita kasih. Banyak sekali sekarang ini sudah mengarah ke seperti itu. Jadi seperti kami kemarin juga ada acara rekreasi, 1 bus disiapin, kami siapin 1 bus, lu bawa anak-anak, lu tinggal berangkat. Nah ini juga satu reward yang tiba-tiba kita terima gitu. Untuk masa depan atlet nantinya, untuk berprofesi mungkin sebagai di bidang militer, di bidang perbankan, ada nggak jaminan dari Perpani Sumatera Utara ini? Nah kalau dari Perpani Sumatera Utara sebenarnya untuk menjamin itu tidak ada. Tapi saya salah satu juga atlet. Dan saya juga saat ini di ASN juga dari atlet. Jadi tidak susah sebenarnya. Yang penting kita siap dan kita terima. Kalau kita yakin bahwasannya ini salah satu menjadi tolak ukur kita, nah ini juga akan membawa kita menjadi lebih baik. Tidak ada senior-senior saya juga bahkan medali emas di PON waktu itu juga tidak seperti saya. Maksudnya tidak seperti saya itu ya tidak dapat juga di ASN-nya gitu. Sementara saya yang atlet hanya mungkin tidak sampai dapat medali di PON, alhamdulillah masih bisa kan berjuang di situ. Karena apa? Ya kita tunjukkan aja kerja keras kita. Orang akan menilai kok kerja keras kita. Ya kalau semua orang harus bagusnya ke kita nggak akan pernah dapat itu. Tapi yakinlah kita apa yang kita buat hari ini semata-mata untuk ibadah aja. Urusan anak-anak ini untuk ibadah, kita buat untuk ibadah. Saya rasa semua akan dibukakan dengan lebih baik. Makanya kami berharap di sini, saya selaku pelatih juga berharap kepada penggiat panahan di Sumatera Utara, ini supportlah anak-anak yang ada. Anak siapapun itu, mau bagaimanapun rupanya. Kita kan maunya itu kembali sejarah Sumatera Utara itu bisa ada. Tentang medali di PON yang akan datang. Oke, mudah-mudahan itu bisa ditolehkan oleh Adrian dan teman-teman lainnya. Amin. Dari Perpani Sumatera Utara. Ada lagi yang mau cerita-cerita seperti apa suka duka dan mungkin target nanti di medali ya di Pekan Olahraga Nasional, boleh berdiri singkat aja, ayo kita kenalan dulu. Siapa? Masih malu-malu. Atlet ceweknya boleh kenalan nggak? Oke, kita kenalan dulu. Mungkin sambil berdiri ya. Oke, dengan siapa, namanya di mana? Nama saya Jasmine. Iya, oke. Jasmine berarti harum ya melatih ya. Oke. Jasmine gimana mengikuti pola latihan dan penggemblengan yang dilakukan para pelatih dalam menyambut PON nantinya ini? Agak susah nggak bagi waktu antara belajar dan mungkin berlatih? Jujur itu susah-susah gampang ya, karena masih sekolah juga. Jasmine kan kelas 12 ya sekarang. Jadi benar-benar yang harus di-push juga belajarnya, PON juga makin deket gitu. Tapi ya diusahain seseimbang mungkin lah antara belajar sama latihan panannya. Oke. Jasmine, target dari medali nanti seperti apa? Berapa nomor yang akan diikuti nanti? Jasmine ikut
individu, mix team juga bergu Jasmine ikut. Dan ditargetin itu insya Allah mau di mix team sama bergunya dapat medalinya. Oke, apa harapan terbesar mungkin setelah PON nantinya, dan langkah apa yang Jasmine akan ambil nantinya setelah mengikuti PON ini? Setelah PON ini mau harapannya sih bisa dipermudah untuk masuk ke kuliahnya. Perguruan dari tinggi PON ya, ini. itu menjadi doa kita bersama. Tepuk tangan yang buat Jasmine dan teman-teman yang akan berlatih ataupun yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional nantinya. Oke, Bung Budiono, mungkin apa catatan pentingnya tidak hanya PON nanti dan ke depan juga, sehingga nanti Perpani Sumatera Utara menjadi semakin maju ke depan? Ada target-target ataupun ada program-program agenda yang akan dibuat? Nah, kita juga berharap kepada Perpani Sumatera Utara ini untuk segeralah membuat agenda rapat kerja lah. Sebenarnya apapun ceritanya, rapat kerja menjadi salah satu ruhnya organisasi. Jadi kalau rapat kerja tidak berjalan, rapat kerja tidak ada, kita mau buat apa? Nah, kalau sudah ada rapat kerja, sehingga disitulah harusnya organisasi itu bisa berbuat apa dan untuk siapa. Nah, ini yang harus disampaikan. Kalau pelatih mungkin ini ada anak-anak ini sudah seperti ini, dijadikan seperti ini mungkin gampang. Tapi kan harus ada di ruhnya organisasi ini programnya apa. Contohnya yang kita lihat kan, Sumatera Utara ini ada 30 lebih, Provinsi. baru 12 kabupaten kota yang ada pengurusnya dan ada SK-nya. Yang lain gimana? Iya. Nah, ini kan juga karena apa? Karena yaitu tadi lemahnya di organisasi. Sehingga atletnya juga yang akan timbul juga nantinya ya kalau 100 itu aja yang digubek-gubek. Tapi kalau ada sampai 18 mungkin, 20 mungkin, bahkan seluruh kabupaten kota itu ada pengurus Perpaninya. Kalau satu kabupaten kota ngirim 5 saja, ada 150 ke 200 atlet kan. Nah, itu bisa lebih maksimal sebenarnya. Atlet yang akan muncul itu bisa lebih baik. Oke. Agrian, bagaimana mungkin cara Agrian nanti? Mungkin ikut seleksi juga ya, ataupun mengikuti penjaringan para atlet ini, meyakinkan kawan-kawan, ayo ikut bergabung bersama di Perpani Sumatera Utara ya? Kalau saya dari tahun 2021 itu ikut seleksi terus. Dan beberapa tahun itu selalu masuk. Oke. Mungkin cerita baik yang bisa ditularkan kepada teman-teman seangkatan atau teman-teman mungkin yang masih muda dalam mengisi waktu mudanya, mungkin bisa dengan kegiatan positif lewat panahan ini. Itu seperti apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya panahan ini memang termasuk udah ibadah lah. Semakin banyak melepas anak panah, bagi saya pahalanya semakin banyak gitu. Saya nyampaikan ke teman-teman juga, panahan ini senang loh gitu. Sekalian beribadah juga. Gitu ya. Baik. Mungkin harapan terbesar Adrian setelah Pekan Olahraga Nasional ini, apa event-event kejuaraan bergengsi lain yang akan diikuti? Targetnya? Target saya bisa tembus ke Platnas dulu dan bisa mengikuti kejuaraan untuk mewakili Indonesia. Amin. Baik, Bung Budiono, apa harapan terakhir bagi perkembangan Perpani Sumatera Utara ke depannya? Alhamdulillah kita nanti berharap sih untuk kembali menitipkan anak-anak Sumatera Utara di Platnas di Indonesia. Itu harapan saya selaku pelatih. Dan harapan kita untuk organisasi Perpani Sumatera Utara ini ya kerjanya nyata, kerjanya keras sesuai dengan struktur organisasi yang kita jalanin. Nah, hitunglah itu semua ibadah. Oke. Banyak nilai positif dan value yang baik dari narasumber yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Semoga yang menjadi harapan dari para atlet dan para pelatih kita bisa menjadi juara di Pekan Olahraga Nasional ini, ataupun target raihan medali itu bisa terkabul ya dari 18 nomor yang dipertandingkan nantinya. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita pada kesempatan kali ini, pemirsa. Saya Lukman Hakim Sitorus, mohon undur diri. Sampai jumpa. Jayalah terus olahraga Indonesia. Terima kasih Bung Budiono, Adrian.